salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Adik-adik orang ya satu kelompok ini bisa membantu menjawab. Izin menjawab Bu, ada 10 orang. Berapa? 10 orang Bu. Satu kelompok. Oh 10, oke. Jadi sudah lengkap ya ini ya? Iya Bu. Oke. Ya, terima kasih atas informasinya. Kita mulai saja ya. Oke, adik-adik, alhamdulillah ya pada siang hari ini atau sore ya, sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam Zoom ya untuk menerima materi pertama kalau nggak salah ya, ini hari pertama, materi pertama dalam Zoom dan agendanya adalah agenda 1, agenda pertama. Nah, adik-adik mungkin ya sekilas info saja ya, perkenalan dulu. Jadi nama saya itu sesuai enggak tahu sudah LMS-nya sudah jalan apa enggak. Sebetulnya saya sudah kirim juga biodata, tapi enggak apa-apa. Dapat tahu belum sempat lihat di LMS atau di Kolabjar. Nah, jadi nama saya Yuli Trisnaningsih. Nah, adik-adik biasa saya dipanggil Bude. Jadi adik-adik juga boleh panggil Bude. Karena apa di semua kantor saya itu mulai dari Big Boss sampai klinik service semua panggilnya Bude. Jadi adik-adik juga boleh panggil Bude. Kemudian saya mulai bekerja tahun 1988. Mungkin adik-adik belum lahir saya sudah bekerja. Nah, gitu. Kemudian awal bekerja sebagai guru SPP SPMA, jadi guru 14 tahun, kemudian di Balai Diklat Pertanian sana itu sebagai kepala seksi 2 tahun, dan mulai tahun 2004 sampai sekarang sebagai Widyaswara yang dulunya namanya Badan Diklat, sekarang jadi BPSDM dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Aduh, tunggu dulu. Agak batuk. Nah, kemudian saya kira cukup itu aja. Hobi saya tenis, kemudian apa ya? Pangkat, jabatan, Widyaswara Ali Utama. Udah cukup ada, itu aja. Perkenalannya nanti lebih lanjut ya. Kita perkenalan lewat Zoom. Oke, nah adik-adik hari ini kita masuk di agenda 1, agenda pertama. Tentu adik-adik sudah mulai lihat MOOC ya ini. Ini kan bual ya, ini bual ya. Tentu waktu mau masuk di Latsar, adik-adik kan melalui MOOC ya. Semua ya, sudah kan? Sudah belajar lewat MOOC. Bagaimana? Sudah? Sudah ya. Nah, kalau gitu coba sekarang adik-adik coba tulis di chatting itu, tapi jangan dikirim dulu ya. Nah, apa nama agenda? Jadi agenda 1 itu namanya apa? Ya, agenda 1 namanya apa? Kemudian mata pelatihannya atau materinya apa saja? Oke ya, agenda 1 namanya apa? Kemudian mata pelatihannya apa saja? Silahkan ditulis dulu di chatting itu, tapi jangan dikirim. Nanti nunggu Bude kirim baru dikirim. Silahkan.
Oke, cukup ya. Boleh dikirim. Oke. Masuk semua belum ini? Ya, oke. 1, 2, 3. Mudah-mudahan sudah masuk, masih ada lagi 1. Ya, coba saya baca dulu ya. Sudah masuk ini Reza Rizky, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian Muhammad apa ya? Muhammad Rosandi kalau nggak salah ya. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Isu kontemporer kesiapsiagaan bela negara. Nah, oke. Itu materinya ya. Kemudian agenda 1, wawasan kebangsaan, isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Oke. Hikmah Sabta, wawasan kebangsaan, mata pelatihan bela negara. Walah. Oke. Wawasan Ika Catur, agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terus Dr. Muhammad siapa ini? Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Ya, Arina, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian Mita Celia, ya. Agenda 1, wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara. Isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Agenda 1, Rahmatia, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kesiapsiagaan bela negara, isu kontemporer. Oke, Reza Rizky, isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Oke, nah adik-adik ini kayaknya yang ditulis semuanya itu adalah materinya, ya. Jadi materinya. Jadi kalau ditanya agenda satu itu apa? Agenda 1 itu adalah agenda sikap perilaku bela negara, ya. Kemudian materinya, nah materinya itu ada wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Oke ya, paham ya? Itu bedanya. Selanjutnya, adik-adik, jadi nanti kita akan fokus ke wawasan kebangsaan dan analisa isu kontemporernya. Karena analisis isu kontemporer inilah yang akan dibawa ke agenda 4. Jadi agenda kita itu ada 4 nanti ya. Pertama agenda 1, kesiapsiagaan bela negara, yang ada materinya 3, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, nanti ada agenda 2 lagi. Ya, agenda 2 itu nilai-nilai dasar ASN. Kemudian ada agenda 3, ya. Nah, kedudukan dan peran, ya, panjang itu. Kemudian ada agenda 4 yang namanya aktualisasi habituasi. Nah, dari agenda 1, 2, dan 3 nanti menuju ke habituasi. Nah, agenda 1 yang mau dibawa ke habituasi adalah nanti di materi analisis isu kontemporer, gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita coba dulu. Ya, coba sekarang tadi sudah semua menyebutkan adalah materinya adalah wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sekarang kita ke fokus wawasan kebangsaan dulu. Jadi coba chatting lagi, ketik apa yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Silakan ketik. Jangan dikirim dulu ya sebelum Budi sampaikan. Silakan.
Mohon maaf sebelumnya Ibu, izin bertanya Bu. Iya. Ada teman dari kelompok 3, tepatnya ketua kelompok 3 yang tadi keluar dari Zoom Bu, dan tidak ada link untuk dia bisa masuk kembali. Bagaimana caranya ya Bu, biar dia bisa masuk kembali ke Zoom, ke room ini Bu? Oh, nanti itu anu kan itu satu host. Oh, biar nanti yang urus itu nanti hostnya, nanti sebentar saya teleponnya. Bisa masuk dia. Nanti hostnya yang masukkan. Iya, siap Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, nanti saya sampaikan, saya teleponnya dulu. Siapa yang keluar tadi? Maruf Bu, atas nama Maruf. Oh iya, oke. Tulis dulu. Halo. Dan saya yang hilang nih. Halo. Izin siapa? Halo. Oh, ya. Silakan dikirim. Siapa ini? Muhammad Rafi, tolong di mute ya. Mikrofonnya ditekan. Oke. Ini sudah masuk ya. Tadi adalah apa itu wawasan kebangsaan. Nih, mulai Muhammad siapa nih? Muhammad Rosandi. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan jati diri bangsa dan sistem nasional yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk memecahkan masalah yang ada. Oke. Kemudian Rahmatia, wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hikmah Sabta. Hikmah Sabta siapa ini? Ya. Sabtaula. Oh, Sabtaula. Oke. Ini wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara adalah pemahaman mengenai lambang-lambang negara dan sejarah serta sikap untuk membela negara dari ancaman internal eksternal. Oke. Resa, pola pikir atau mindset yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara. Dwi Putri, wawasan kebangsaan adalah cara bangsa melihat dirinya sendiri
untuk menciptakan rasa cinta tanah air. Oke. Kemudian wawasan kebangsaan adalah cara berpikir secara sadar tanpa bangsa, tentang bangsa dan negara. Oke. Mipta Seila. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, Dr. Muhammad. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, cukup ya? Nah, berarti hampir sama ya di dalam chat yang dikirim. Semua menyatakan adalah wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita tentang negara kita ini ya, negara kesatuan NKRI ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oke. Nah, itu dari wawasan kebangsaan. Kemudian yang harus kita pahami lagi adalah bukan cuma wawasan kebangsaan, tapi bagaimana menerapkan nilai-nilai bela negaranya. Nah, oke. Sekarang saya share screen saja ya, apa yang dimaksudkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nih. Jadi ini yang dimaksudkan, ini perkenalannya Budi ya tadi. Nah, agenda 1 itu sikap perilaku bela negara. Tuh nama agendanya ya, jangan sampai terbalik-balik ya, Budi luruskan ya. Jadi agendanya adalah sikap perilaku bela negara. Nah, materinya ada 3 ya. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini. Kemudian kita coba ke wawasan kebangsaan. Ini materi modul materi pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, sebentar yang saya bahas khusus 2, kemudian yang kesiapsiagaan bela negara Budi tidak bahas karena nanti ada saatnya kesiapsiagaan bela negara itu pada saat kita tatap muka. Jadi nanti ada di akhir dari pembelajaran kita akan ketemu lagi tatap muka. Itu di situ akan diselesaikan tentang kesiapsiagaan bela negaranya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita coba ini nggak usah, ini tadi sudah. Nah, ini. Jadi deskripsi singkatnya ya, jadi yang diharapkan adalah di agenda pembelajaran ini adik-adik ini peserta latsar ya dibekali untuk memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Jadi bagaimana memaknai nilai-nilai bela negara. Nah, nilai-nilai bela negara itu ada 5, nanti kita bahas di situ. Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Bagaimana sikap perilaku kita terhadap bela negara ini. Kemudian dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan ya untuk menghadapi sikap perilaku bela negara, maka diperlukan kesiapsiagaan yaitu dengan sehat jasmani, mental ya, sehat jasmani, rohani, harus betul-betul sehat. Untuk apa? Untuk menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional yang berkarakter. Jadi harapannya itu ya. Jadi kita harus sehat jasmani, rohani untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan ini. Oke. Selanjutnya kita coba langsung aja. Jadi sebetulnya negara Indonesia itu ya, itu adalah negara kalau kita lihat di MOOC, ada enggak yang pernah mendapatkan tentang sejarah Indonesia? Ada enggak di modul? Ada yang pernah baca? Kalau enggak ada yang pernah baca, PR, tulis ya.
Ya, PR-nya adik-adik adalah melihat di YouTube tentang sejarah berdirinya Indonesia. Boleh ya? Oke. Karena kalau saya cerita berdirinya bangsa Indonesia panjang nanti. Mending adik-adik lihat di YouTube, nanti pas ketemu langsung apa yang dapat, ya, gitu ya. Nah, intinya bahwa Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Nah, untuk ceritanya sampai merdeka itu bagaimana, adik-adik yang cari. Oke, catat ya. 1, mencari di YouTube sejarah berdirinya bangsa Indonesia, ya. Itu. Karena kalau saya cerita itu nanti habis waktu cuma 2 jam. Oke. Nah, kemudian unsur negara. Jadi negara terbentuk harus ya sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Yang pertama, ada 4 unsur. Yang pertama adalah nih, suatu negara harus memenuhi syarat rakyat yang bersatu. Yes. Jadi unsur pertama adalah rakyatnya bersatu. Kemudian ada daerah atau wilayah. Ingat Nusantara? Coba sekarang brainstorming saja ya. Apa bayangan adik tentang Nusantara dulu? Silakan resen, baru menceritakan. Ayo, siapa yang bisa membantu saya? Apa itu Nusantara? Silakan. Kalau enggak, buka mikrofonnya. Siapa yang mau nyoba? Ada yang bisa bantu? Kalau Saya, dengar Bu. Nusantara apa sih? Saya, Bu. Siapa sayanya itu ya? Muhammad Ma'ruf, Bu. Ya silakan Muhammad Maruf. Nusantara itu adalah suatu wilayah yang wilayahnya itu berasal dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya terdiri dari banyak suku bangsa, dari beragam agama, yang membentuk satu kesatuan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Nusantara, Bu. Oke, terima kasih Ma'ruf yang sempat terlempar ya tadi ya Ma'ruf ya. Ya, Iya, Bu. sekarang masuk lagi ya. Iya, Bu. Tenang-tenang, jangan suka lempar-lempar ya. Oke, nah itu dari Ma'ruf ya, wilayah ya, atau dari Sabang sampai Merauke. Ada yang nambahkan? Silakan. Ada yang nambahkan? Apa itu Nusantara? Saya, Ibu. Kalau dengan Nusantara, ya Dwi Putri. Silakan Dwi Putri. Nusantara sendiri itu dari namanya Nusa yang artinya pulau, yang berarti Nusantara adalah wilayah yang memiliki banyak pulau-pulau, Ibu. Atau daerah kepulauan. Oke, jadi kalau Dwi Putri bilang bahwa kalau dengar Nusantara kayaknya kita membayangkan pulau ya, kepulauan-kepulauan. Jadi pulau-pulau di Indonesia. Jadi bayangan kita itu pulau-pulau. Ya, iya itulah Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan dan keragaman. Keragaman sesuai dengan Ma'ruf tadi, keragaman budaya, suku, agama, makanan, adat istiadatnya. Nah, kalau kita dengar Nusantara pasti terpikir keanekaragamannya. Sampai bahasa daerahnya bersama-sama ya, macam-macam ya, macam-macam itulah wilayah atau keragaman budaya. Nah, itulah yang dinamakan Nusantara ya. Jadi Nusantara inilah awalnya dulu kan. Jadi ceritanya kan kalau nanti di sejarah Indonesia adik-adik baca itu, Indonesia itu dimulai dari zaman kerajaan kan, kerajaan sampai akhirnya nanti perjuangan-perjuangan jadilah negara yang negara yang merdeka. Nah, berarti daerah atau wilayah Indonesia sudah jelas. Ya, ada daerah atau wilayahnya yang tadi Ma'ruf bilang bahwa dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang utara
selatannya dari mana? Sangita Laut sampai mana? Kalau Sabang sampai Merauke itu dari barat sampai timur ya. Kalau utara selatannya mana? Lupa ya. Ya. Batas-batasnya. Nanti dilihat lagi ya. Batas selatan utaranya ya sampai mana? Ya, ujung utara dan ujung selatannya di mana? Kalau barat dan timurnya dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, itu daerah atau wilayah. Yang kedua. Kemudian pemerintahan yang berdaulat. Nah, inilah yang dinamakan mutlak. Inilah syarat mutlak dari sebuah negara. Unsur konstitutifnya harus 3 ini. Ya, ini harus ada 3 ini. Nah, tetapi bukan sekedar hanya 3 sebuah negara, maka sebuah negara harus ada keempat juga, yaitu mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, untuk apa pengakuan negara orang lain? Ini untuk hubungan, ya, hubungan, ya, unsur deklaratif. Ini hubungan untuk pergaulan internasional, itu. Jadi harus ada. Nah, nggak mungkin kita nggak ada hidup sendiri tanpa ada hubungan dengan negara lain. Nah, itu makanya ada mendapatkan pengakuan dari negara lainnya. Coba dicari lagi negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu, dari Indonesia sebuah negara itu negara mana? Catat lagi, PR lagi, ya. Nanti kalau Bude masuk langsung Bu PR-nya ingatkan ya supaya saya tanya, oke? Ya. Itu. Jadi PR-nya 1 melihat video ya sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kedua, tadi cari batas wilayah Indonesia itu loh, ya, timur, barat sampai timur, utara sampai selatan, ya, itu mana saja. Coba. Kemudian yang ketiga, negara mana yang mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negara merdeka. Oke ya, 3 ya PR-nya. Nah, jadi inilah yang dinamakan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Jadi ini ada pernah kasus ya, lupa saya. Ada seorang koruptor gitu, koruptor melarikan diri ke sebuah negara. Koruptornya adalah orang Indonesia. Nah, ternyata untuk menangkap itu bangsa Indonesia kerepotan karena si koruptor itu melarikan diri ke sebuah negara yang tidak ada hubungan internasional dengan kita. Jadi kalau nggak ada hubungan internasional, maka biar kita punya pesawat pun nggak bisa mendarat di situ, kan gitu ya. Ya, pesawat nggak bisa mendarat, kita mau masuk negara itu juga nggak bisa. Nah, akhirnya agar kerepotan pada saat menangkap, akhirnya minta bantuan negara lain supaya bisa mengeluarkan si koruptor itu. Nah, akhirnya panjang urusannya. Tuh, jadi contoh lagi bahwa itu wilayah itu juga harus ada izin lewat. Contohnya gini, Dek. Itu kalau Adik lihat di langit itu ada pesawat yang ngepul tinggi tapi ada keluar asapnya. Itu tandanya adalah pesawat luar negeri dia izin bahwa saya melewati itu. Kan pernah ya kita lihat pesawat di atas sana kemudian dia mengeluarkan asap yang putih gitu. Itu termasuk dia pesawat itu punya hubungan internasional dengan Indonesia, kemudian dia minta izin. Saya lagi lewat. Tuh. Kalau dia negara itu nggak ada hubungan dengan kita, nggak bisa lewat aja nggak bisa, ya. Apalagi mendarat, mau lewat aja nggak bisa, apalagi mendarat. Nah, inilah mendapatkan unsur deklaratif, dan ini untuk hubungan-hubungan ekonomi, perdagangan, keamanan, ini semua ya untuk pergaulan itu.
Nah, kemudian ada tata aturan pergaulannya. Oke. Nah, kemudian bangsa Indonesia jangan lupa karena merdeka, ya, merdeka, maka yang paling utama adalah ada landasan ideologinya, yaitu Pancasila. Ini jangan dilupa nih, ya. Nih. Nah, oke. Sekarang masih ingat ya ini Pancasila nih ya. Coba mikrofonnya semua dibuka. Saya tes ini, saya tes dulu, saya tes. Masih dengar nggak? Masih ingat nggak lambang-lambang gambar ini di Pancasila? Ya, coba dibuka semua mikrofon. Kemudian begini, kalau Budi sebutkan gambar, nanti jawabannya adalah sila keberapa, isinya apa? Ya. Jadi sebutkan sila, misalnya 1, ketuhanan yang Maha Esa, misalnya gitu ya. Bu. Oke, semua sudah dibuka ya. Tes dulu, jangan sampai Tes. ya, tes dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalau pohon beringin, silakan. Sila ketiga. Kesatuan Indonesia. Oke, betul. Jangan sampai nanti saya dengar ada yang bukan sila ketiga. Ya, oke. Cocok ini, cocok baru satu ini cocok ya. Tahu nanti yang berikutnya. Oke. Saya coba lagi. Ya, padi dan kapas. Sila kelima. Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Oke, wih Mas pintar. Ya, boleh harus pintar ya. Itu. Kemudian kepala banteng. Sila keempat. kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Oke, pintar. Aduh. Kemudian rantai. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulang. Sila. Sila kedua. Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, cocok. Terakhir bintang. Sila Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Terima kasih. Berarti masih sadar semua ya. Masih bisa semua. Alhamdulillah. Jadi tidak dibatalkan ini CPNS-nya. Kalau ada yang keliru batal ini. Bisa Pancasila. Oke. Ya. Makasih. Inilah ya ideologi bangsa kita. Dan ini harus bisa diterapkan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kemudian nilai-nilai bela negara. Ya. Jadi tujuan dari itu semua kita itu sebenarnya lagi membangun karakter. Ya, jadi harapannya itu ya ini membangun karakter bangsa adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan atau budi pekerti insan manusia masyarakat ya sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi diharapkan bahwa dengan kita hidup itu berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu ya, membangun karakter bangsa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai bela negara itu ada ini nih. Bela negara. Nah, nilai bela negara itu ada 5 yang kita ambil 5 ini ya. Itu menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 ada 5. Pertama cinta tanah air ya. Jadi nanti ini ada masing-masing ada perilakunya kayak apa. Nanti kita bahas. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, nilai-nilai bela negara ini diharapkan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari.
Nah, ini nilai bela negara. Jadi cinta tanah air itu diwujudkan dalam perilakunya ada 6 ini, ya. Tuh mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup ya. Ini wujud cinta tanah air nih. Ya, kemudian menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Paham ya nih ya? Kemudian menggunakan produk dalam negeri ya. Contohnya ya, jangan selalu pakai apa ya, baju-baju atau tas-tas yang branded yang luar negeri semua ya, tapi pakailah produk dalam negeri. Siapa yang akan bangga dengan produk kita kalau nggak kita sendiri? Jadi ini ya, pakai batik corak apa ya, coraknya Bungku, ada nggak ya batik corak Bungku? Kok Bungku, mohon maaf, Buol, ada nggak batik Buol? Misalnya batik coraknya Buol misalnya ya. Kemudian ya pokoknya sepatu-sepatu ya nggak usah lah yang merek luar negeri, pakai misalnya yang Cibaduyut dan sebagainya. Kemudian menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI ya, tadi ya, memahami dari Sabang sampai Merauke, dari mana ke mana, itu adalah menjaga memahami seluruh ruang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenali wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Jangan fanatisme kedaerahan itu terus fanatik dengan saya nih kan suku Bugis, atau saya nih suku Jawa, saya nih suku Buol, maka saya tidak akan mau ya kerjasama dengan orang selain orang Buol misalnya ya. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi rasa tanpa rasa. Jadi mengenal seluruh wilayah dan keanekaragaman ya sukunya, tetapi tidak fanatis. Ya, itu maksudnya. Kita harus paham. Jadi di Indonesia itu banyak suku bangsa. Kalau perlu banyak ya hampir setiap pulau itu punya suku sendiri-sendiri, tapi tidak ada tanpa rasa fanatisme ya. Oke ya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara juga ada 6 nih. Disiplin dan bertanggung jawab, terus menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya. Kemudian bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini ada 6. Kemudian setia kepada Pancasila, nih ada 6 juga. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik, ini sila 1 ya. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian meyakini Pancasila sebagai dasar negara ya, iya harus yakin ya bahwa memang Pancasila adalah dasar negara dan menjadikan sebagai pemersatu bangsa. Ya. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah. Ini keempat ya, nilai keempat itu kan musyawarah dan mufakat. Ya. Menghormati serta menjunjung tinggi hak dan hak asasi manusia dan saling membantu dan tolong menolong ya antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan mencapai kesejahteraan. Ini yang ketiga. Kemudian ada juga nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini kayaknya materinya sudah Bude kirim sih. Saya Bude kirim, nanti mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Nanti ini ada 6 juga. Saya kira nggak usah saya terangkan ya. Ya, ini. Nah, tugasnya aja. Nah, sekarang tugasnya. Nah, adik-adik khusus wawasan kebangsaan tugasnya membuat learning journal. Nah, learning journalnya ini kalau bisa ya besok sudah dikirim
ya atau nanti malam. Isinya adalah nih yang pertama, tuliskan apa saja yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan dan apa itu nilai bela negara, ya. Terus penerapannya. Jadi bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara di tempat kerja adik. Adik-adik sudah bekerja berapa tahun? Berapa tahun? Berapa bulan sih? Ayo, berapa bulan sudah bekerja? Izin menjawab, Bu. 3,5 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi begini, bagaimana penerapannya? Jadi tadi kan ada nilai bela negara kan cinta tanah air, misalnya. Pada saat cinta tanah air, adik-adik sudah melakukan yang mana ini? Jadi, yang kita tuliskan adalah penerapan diri kita sendiri aja. Paham ini ya? Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, saya sudah melakukan cinta tanah air. Apa yang Bumi lakukan? Misalnya menjaga lingkungan kantor, lingkungan apa ya? Lingkungan rumah dengan cara menanam tanaman itu kan termasuk cinta tanah air ya. Mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan. Ya. Dari 6 ini mana yang sudah adik-adik lakukan? Itu aja. Oke? Nah, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana penerapannya? Jadi yang di sini yang dituliskan adalah penerapan di tempat kerja. Ya, di tempat kerja. Contohnya tadi ya. Nih, cinta tanah air. Ada 6. Bagaimana sih caranya menerapkan di tempat kerja selaku seorang bidan atau selaku seorang perawat? Apa cinta tanah airnya? Jadi yang diceritakan kerja kita ya selama berapa? 3 bulan. Ya. Nah, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara mana? Misalnya melakukan apa dengan disiplin, jujur, terserah dari 6 ini. Ya. Kalau 6-6-nya sudah dilakukan semua, ya enggak apa-apa. Ya. Gitu. Terus setia kepada Pancasila wujudnya kayak apa? Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara kayak apa penerapannya? Pada saat kerja di tempat kerja kita, di instansi kita. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara kayak apa itu? Ada 6. Kalau yang ini nggak usah. Yang 6 ini aja. Oke, jadi itulah learning journal. Paham? Boleh ya? Kita lanjut sekarang. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita ke analisis isu kontemporer. Nah, inilah yang nanti adik-adik ya harus pahami untuk langkah awal menyusun naskah rancangan aktualisasinya. Ya, ini nanti yang kita lakukan ya. Jadi analisis isu kontemporer atau gini, coba share screen dulu deh. Tunggu dulu, stop share. Coba ketik dulu deh yang adik-adik pahami tentang analisis isu kontemporer itu apa sih? Coba cek seperti tadi. Jangan dikirim dulu sebelum saya panggil.
Ya, oke, dikirim. Silakan. Ayo, kirim semua. Kenapa kok Ma'ruf kepalamu tak balik-balik ya? Pusing kah? Tak putar-putar sendiri. Maaf Bu, pakai HP jadi mengetiknya diputar dulu HP-nya Bu. Oke. Besok pakai laptop atau jangan HP biar nggak tak putar-putar ya. Oke. Oke Bu. Oke. Sudah terkirim semua ya, coba saya coba. Iya. Nah, ini Muhammad Rusandi. Isu kontemporer bisa diartikan sebagai permasalahan yang terjadi pada masa kini. Oke. Analisis isu-isu yang saat ini banyak terdapat di media massa atau sosial. Hikmah ya. Kemudian Rahmatia, analisis isu kontemporer adalah isu yang ada pada saat ini. Ika Catur. Analisa isu kontemporer adalah isu-isu yang terjadi saat ini atau isu yang berpotensi berkembang. Muhammad Ma'ruf, analisis isu kontemporer adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Risa Rizky, permasalahan yang terjadi akibat perubahan. Dwi Putri Arya, isu kontemporer adalah persoalan yang sedang terjadi. Oke. Arina, analisis isu kontemporer adalah permasalahan yang menjadi trending topik saat ini. Oke. Mita adalah analisis isu atau pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Loh, Pak ya. Dr. Muhammad, analisis isu kontemporer adalah permasalahan yang menjadi persoalan yang sedang terjadi. Oke. Jadi kayaknya kita sudah mulai tahu tentang isu aja ya, isunya aja nih ya. Jadi isu itu betul. Jadi isu itu adalah permasalahan-permasalahan atau apa ya, kalau orang bilang itu gosip-gosip gitu ya. Gosip-gosip, Susupo, Carlota ya, yang tidak jelas ya beritanya kayak apa. Itu isu. Tetapi yang dimaksudkan di sini nanti isu yang betul-betul ada dianalisa, tidak sembarang isu. Ya. Jadi ada caranya isu yang sudah memang dianggap bisa dijadikan permasalahan yang perlu bisa dipecahkan. Ya. Jadi kalau namanya hanya isu, ya betul isu, nggak apa-apa. Kabar-kabar burung itu isu. Cuma sekarang isu-isu kabar burung itu mau kita pilih. Apakah isu itu betul-betul perlu kita selesaikan permasalahannya? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kita akan menggunakan alat untuk mencari isu prioritas. Ya, tuh. Nah, kita coba share dulu. Sekarang kita menggunakan alat apa? Jadi alat untuk menggunakan isu ada nanti alat Nah, ini kita menggunakan alat yang namanya alat mencari masalah ya, dengan menggunakan alat yang namanya alat APKL. Nah, APKL itu apa? Nah, nih ya. APKL. Pertama, aktual. Ya, APKL itu aktual.
Nah, aktual itu adalah masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Nah, jadi kabar burungnya itu loh, ya, isunya itu loh, atau apa, apa tadi, gosipnya itu memang benar-benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak, itu aktual, ya. Aduh. Kemudian problematik. Nah, Tis ambilkan air putih, Tis. Ambilkan air putih dulu. Bentar. Sudah. Ini belum. Ya. Jadi problematik itu adalah problematik itu mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebabnya. Paham nih ya, beda ya antara aktual dan problematik. Nah, kemudian ada ketiga, yaitu kekhalayakan. Kekhalayakan ini adalah menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. Oke. Paham nih ya? Sorry. Dan terakhir adalah layak. Nah, kelayakan. Nah, layak ini adalah bersifat logis, pantas, realistis, dan pembahasannya sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kita. Jadi memang masalah itu menjadi tanggung jawab kita, menjadi wilayah tugas tusi kita gitu maksudnya, ya. Tuh. Nah, inilah alat APKL. Nanti adik-adik bikin di sini. Nah, ini penggunaannya, ya. Jadi kita tulis semua nih, ya. Kita tulis semua isu-isu. Jadi isu adalah kalimat negatif. Ya, jangan lupa kalimat negatif. Nanti isu itu kita tulis semua, apa saja isu yang ada kita tulis. Kemudian kita kasih scoring. Berapa aktualnya? Aktual tadi apa sih? Benar-benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Ternyata isu itu memang benar-benar terjadi, jadi pembicaraan orang banyak, maka kasihlah skor ini sesuai analisa kita. Kalau memang benar terjadi dan banyak membicarakan, maka kasih kita 5. Oh, kayaknya tadi ada yang bilang trending. Oh, enggak terlalu tren. Trendingnya sudah berkurang, maka kita kasih 4, 3, 1, dan 2. Inilah skornya. Oke ya. Semakin tidak aktual, maka semakin kecil nilainya. Kan gitu ya. Semakin aktual, maka dikasih nilai semakin tinggi. Demikian juga problematiknya. Problematik adalah apa? Yang perlu dicari penyebabnya, ya. Nah, maka dikasih skor lagi. Kalau memang betul-betul perlu dicari penyebabnya, kasih skor ya ini ya, semakin tinggi, semakin rendah gitu. Dan selanjutnya. Nah, oke, paham ya? Penyekorannya begitu. Nah, jadi nanti dapat nilai A, B berapa, ya misalnya 5, 4, 3, 2, dan sebagainya, nanti kita total. Ya, nilai yang tertinggi di sinilah, ya, disinilah yang akan menjadi isu utama. Nah, kita cari isu utama ya. Jadi contohnya nih. Ini contoh. Kalimat isu begini, rendahnya, kurangnya, belum adanya, gitu ya. Nah,
Bisa juga tingginya tapi kontennya negatif. Misalnya tingginya angka stunting. Tinggi tapi apa ya? Tetapi itu negatif, atau tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan. Tinggi tetapi kontennya negatif. Paham nih ya? Rendahnya, belum adanya. Ya. Semakin maraknya, semakin marak tapi negatif, semakin maraknya narkoba misalnya. Kan itu negatif, ya. Nah, itu kalimat isu. Ya. Oke ya. Kalimat isu. Nah, ini contohnya, ini contoh. Contohnya misalnya tunggu. Ini contoh dari isu yang masih ada COVID. Tentu COVID ini nanti akan turun trennya, ya enggak? Ini contoh 2019. Misalnya banyaknya hoak, banyaknya narkoba, banyaknya korupsi, ya, masih adanya terorisme, money laundry. Ini kan inilah ancaman-ancaman, isu-isu ya yang mengancam negara kita, ya, hoak, narkoba, korupsi, terorisme, money laundry, prosiwok, COVID-19. Ini kebetulan tahun 2020-2021 radikalisme. Tentu nanti nilainya tidak seperti ini. Ini kan saya ambil, tentu sekarang sudah aktualnya ya sudah mulai berkurang, ya kan? Problematiknya juga mulai berkurang. Kalau kepentingan sih ya jelas tinggi, masih tinggi. Kelayakannya misalnya, nah kelayakan COVID misalnya ini tinggi karena yang bekerja di sini adalah pegawai puskesmas, ya berarti dia punya kelayakan, ya, tanggung jawab yang tinggi. Nah, ini tapi ini contoh-contoh ya. Nah, contohnya ini contoh. Jadi ini contohnya begini. Ternyata setelah dilihat dari 8 isu, maka ada nilai seperti ini. 19, 18, 20, 17, 17, 16, 20, 15. Ini contoh ya. Nah, ternyata setelah ditotal, kok ada nilai tertinggi itu lebih dari 2, maka kita akan lakukan dengan USG. Tapi kalau tertingginya hanya 1, misalnya korupsi, ya misalnya korupsi, maka nggak usah dilakukan lagi USG itu. Nah, untuk nilai-nilai yang tinggi di bawah ranking rendah atau sedang, yang nggak usah di USG. Oke, ya. Jadi seandainya dilakukan APKL langsung ketemu ranking 1, maka cukup APKL saja. Tapi karena ini contohnya kebetulan ada 2, yang 20, ya, banyaknya korupsi dan banyaknya kasus COVID, maka yang 2 ini kita lakukan lagi dengan USG. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, USG itu apa? Nah, ini saudara, USG. Jadi ini ya, sekali lagi USG dilakukan apabila pada saat kita melakukan APKL terdapat lebih dari 1 untuk nilai tertingginya. 2 atau 3, yang penting nilai tertinggi. Kalau yang double itu adalah nilai yang rendah, ya nggak usah dipikirin. Yang kita pikirkan adalah nilai tertinggi. Oke ya, understand ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya U itu apa nih? Gawat. U itu gawat. Jadi besarnya dampak masalah pada jiwa, manusia, uang, produksi, dan reputasi. Jadi seberapa besar sih ya dampaknya ya terhadap kehidupan manusia, keuangan negara, ya, produksi,
ya produksi yang juga untuk negara misalnya, dan reputasi negara. Nah, ini urgent. Nah, kemudian waktu, serius itu waktu. Seberapa mendesak sih, seberapa mendesak sih waktu yang digunakan untuk menangani itu. Nah, itu waktu. Jadi, apakah bisa ditunda? Apakah segera diselesaikan? Maka itu adalah waktu. Tunggu dulu. Selanjutnya grow. Ya, ini adalah nih. Nah, ini grow. Grow itu pertumbuhan. Nah, perkiraan akan bertambah buruknya keadaan bila masalah itu terjadi. Nah, jadi kita bikin tabel. Tabelnya seperti ini nih, ya. Nah, ini tabelnya. Nah, ini contohnya tadi kan ada 2 tadi ya. Ada 2. Ada 2 yang tinggi. Maka kita tulis ini contohnya ini ya. Banyaknya korupsi dan semakin tingginya penyebaran COVID-19. Ini contohnya. Maka caranya, urgennya bagaimana di antara 2 nih? Bagaimana kegawatannya tentang jiwa manusia? Tentu yang dikasih nilai waktu itu COVID. Karena ini ya gawat sekali, urgent sekali ini. Karena apa? Kematiannya tinggi sekali ini. Ya, waktu itu ya. Sehari itu sampai ribuan gitu. Maka kita kasih 5. Daripada korupsi. Kan gitu ya, dibandingkan nih. Nah, korupsi nggak terlalu nih, ya. Nggak terlalu ini nilainya untuk keuangan negara, lebih mengerikan jiwa manusia ini. Nah, kemudian kita lihat seriusnya. Yang perlu cepat ditangani, waktu cepat ditangani mana sih antara korupsi dan COVID? Tentu COVID, karena ya waktunya dalam waktu berapa ya? Sehari aja bisa-bisa kalau nggak cepat ditangani ya langsung mati, kan gitu ya. Tapi kalau korupsi ditunda sedikit enggak apa-apa. Maka dikasih 4 misalnya ya. Kemudian grow. Bagaimana pertumbuhannya? Nah, kalau korupsi ini ya tentu pertumbuhannya agak sedikit. Jarang orang yang, kalau orang yang punya iman, yang punya integritas tinggi, pasti nggak akan terpengaruh untuk korupsi. Makanya penyebarannya lebih rendah dibandingkan dengan COVID. COVID, satu ruangan pakai AC, ya 20, 1 yang kena, besok sudah kena semua. Pertumbuhannya cepat, 20 orang sudah kena COVID semua. Gara-gara satu ruangan bersin, kan gitu ya, nggak pakai masker bersin. Baru ruangan AC, udah besok pasti langsung 20 kena semua. Dari 20 yang 1 ke toko, semua kena orang yang belanja di toko. Nah, itu grow-nya. Maka ketemulah. Di sini kita cari peringkatnya. Oh, berarti peringkat 1-nya adalah semakin tingginya penyebaran COVID. Ini contoh ya. Maka kita kasih ranking 1. Nah, setelah ketemu ya isu utama, maka kita perlu mencari penyebabnya. Nah, penyebabnya menggunakan firstborn. Nih, ini analisis penyebab utama. Nah, kok cepat sekali ya? Jadi, penyebab utamanya apa? Dimasukkan sini nih. Nih, di sini dimasukkan. Tadi semaraknya, apa ya, semaraknya, tingginya COVID, penyebaran COVID.
Kemudian nanti kita coba bahas ya. COVID itu kita lihat dari skill, supplier, sistem, dan surrounding. Skill ini dilihat dari keterampilan manusianya. Jadi keterampilan manusianya. Misalnya karena COVID, contohnya apa ya? Ya, apa ya? Kurangnya pemahaman tentang COVID. Banyak yang kurang paham ini, ya. Siapa yang kurang paham? Misalnya masyarakat banyak yang belum paham tentang COVID. Terus tugasnya juga bisa kayak yang menyabatkan penyebaran. Ternyata dari skill apa ya? Skill ini misalnya kurang terampilnya dalam penggunaan APD misalnya ya. Ya. Nah, tuh. Terus kalau suppliernya apa ya? Untuk misalnya kurangnya hand sanitizer. Misalnya ya ini ya. Apalagi supplier. Jadi skill adalah keterampilan dari segi manusianya. Keterampilan dari pelayannya, keterampilan dari yang diberi pelayanan juga. Oke. Nah, supplier adalah pasokan. Bisa dilihat dari sarana prasarananya, keuangannya, ya. Di sini supplier. Mesinnya, ya. Peralatan-peralatan ini di supplier. Misalnya kalau apa ya, kalau COVID ya, itu kurangnya apa ya, sanitizer tadi, kalau dulu ya belum adanya tempat cuci tangan, ya. Nah, kurangnya apa yang tentang alat, bahan maupun keuangan, ya. Oke. Terus sistem ini adalah kayak prosedur. Misalnya COVID belum adanya prokes, protokol kesehatan, ya kan? Terus PPKM belum dilakukan, ya kan? Itu adalah sistem untuk memutuskan penyebaran daripada COVID, ya kan? Nah, untuk menyebarkan COVID maka ada sistemnya, metodenya itu. Prokes itu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, yang itu loh tiga apa itu dulu. Nah, cuci tangan, ya, jaga jarak, pakai masker, ya itu misalnya itu sistem. Nah, surroundingnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa dilihat, kalau lingkungan itu bisa dilihat dari jarak, misalnya kalau pelayanan jarak dekat, jauh dekatnya dengan puskesmas, atau lingkungan misalnya di situ penyebarannya COVID karena cuaca, ya. Kalau cuaca hujan terus, maka segera bisa menyebarkan COVID semakin tinggi. Gitu ya. Terus apalagi ya di sini? Ya lingkungan kita ya. Lingkungan. Nah, ini adalah surrounding. Bisa cuaca, bisa jarak, bisa topologi, apa ya? Klimatologinya atau topografinya. Nah, ini adalah surrounding, lingkungan. Kalau lingkungan yang tentang masyarakat ya kebiasaan yang nggak jelas dari masyarakat, ya. Tuh. Nah, itu. Nah, caranya nanti begini. Misalnya dicek apa yang kita lihat, kita cek dengan cara jika maka. Misalnya jika ya petugas
jika petugas APD, jika petugas belum paham tentang penggunaan APD, maka mengakibatkan penyebaran COVID semakin tinggi. Nyambung nggak ini? Halo, nyambung nggak? Nyambung. Oke. Jika masyarakat tidak paham tentang COVID, belum pahamnya tentang COVID, maka mengakibatkan penyebaran semakin tinggi. Nyambung ya? Nyambung nggak? Nyambung. Kemudian jika misalnya jika prokes belum adanya prokes, maka mengakibatkan ini. Betul ya? Nyambung? Nah, gitu. Jadi kita jika maka gitu. Tidurnya sebelah kosong. Terus misalnya sini tulis yang nggak nyambung, contohnya nonton bioskop, apa ya ada sesuatu yang ternyata tidak nyambung ya dengan misalnya kurangnya bis sekolah, misalnya kurangnya bis sekolah atau belum adanya bis sekolah. Jika kurang bis sekolah, maka mengakibatkan COVID. Nyambung nggak? Tidak. Kalau tidak berarti itu jangan dipakai. Berarti itu bukan penyebab. Tapi kalau kurangnya persediaan APD atau kurangnya persediaan hand sanitizer atau kurangnya tempat cuci tangan itu ya. Nah, jika tempat cuci tangan atau hand sanitizer kurang, mengakibatkan penyebaran COVID. Nyambung ya? Nah, begitu. Kemudian jika hujan ya terus-menerus bisa mengakibatkan penyebaran COVID semakin tinggi. Gitu ya? Berarti ini nyambung. Nah, kalau sudah tertulis semua nyambung, maka kita lanjutkan mencari ide gagasan. Nah, ide gagasan dimasukkan di sini, Dek. Nah, nih. Ya, tadi kan duri-durinya ada isinya semua nih. Duri-durinya kan ada isi semua. Maka kita tulis di sini 1, kurang terampilnya kurang terampilnya penggunaan APD. Terus kurang pahamnya belum pahamnya tentang COVID misalnya. Terus kurangnya hand sanitizer, kan gitu ya. Belum adanya tempat cuci tangan misalnya ya. Terus tadi di sistemnya belum adanya protokol kesehatan, kan gitu ya. Kemudian belum diberlakukannya PPKM misalnya ya gitu. Terus surroundingnya terlalu musim penghujan tadi ya, tingginya musim penghujan. Maka setelah semua ditulis, kita carikan idenya di sini tadi. Karena tidak terampil APD, maka melakukan apa? Melakukan pelatihan penggunaan APD. Ya. Tuh. Karena tadi belum paham tentang COVID, maka melakukan edukasi ya atau sosialisasi tentang COVID. Terus hand sanitizer kurang, maka ya mengadakan hand sanitizer, itu ya, dan sebagainya. Ini adalah nama-nama kegiatan. Nah, di sini sudah kegiatannya.
Oke, itu cara penggunaannya. Ya. Nah, sekarang adik-adik tugasnya. Tugasnya ini, adik-adik mulai membuat isu, ya, mulai dari APKL ini, ya. Tapi yang dicari isunya adalah sesuai tempat kerjanya adik-adik. Apa yang jadi isu di tempat kerja? Misalnya, apa sih isunya di puskesmas? Apa isu yang ada di rumah sakit? Apa isu yang ada di, ya gitu. Ya, tulis semua isu-isu itu dengan kalimat negatif. Kemudian lakukan kalau sudah ketemu, ya, kalau sudah ketemu yang tertinggi di sini, ya udah cukup di sini aja. Kita ambil itu sebagai dilakukan firstborn. Tapi kalau lebih dari itu, ranking tertingginya lebih dari 1, 2, atau 3, maka kita lakukan dengan USG. Ya, kalau sudah ketemu USG, maka ketemulah carilah firstborn. Setelah firstborn maka ini. Nah, inilah tugasnya individu. Adik-adik betul-betul mencari isu utama, kemudian menganalisis penyebab masalah dengan firstborn, dan mencari alternatif pemecahan masalah atau kegiatan apa yang tabel tadi. Oke. Ini adik-adik kerjakan, ya, kita belajar ini. Kemudian nanti dimasuk lagi, nggak tahu tanggal berapa itu. Kalau bisa nanti kayaknya masuknya malam itu atau sore, nanti kita masuk pagi aja jam 7.30. Kalau nggak salah hari Selasa atau apa. Nanti saya kabari maju atau tidak. Itu nanti dipaparkan ini. Ya, yang dipaparkan gambar itu aja. Gambar 3 ini, ya. Gambar ini aja. Nah, langsung aja gambarnya ini. Isi dengan isinya ini ketemu. Nah, kalau sudah itu langsung aja, kalau memang nggak pakai USG ke sini, ya. Habis itu. Wis, nggak usah pakai kata-kata lain. Tabel, firstborn tadi. Tabel itu. Oke? Nanti dipaparkan pada saat pertemuan kedua. Kemudian kita perbaiki kalau ada kurangnya atau kurang pas gitu, perbaiki. Setelah dipaparkan dan sudah baru di-upload. Kalau LMS-nya sudah jalan, upload tugas itu di Kulabjar. Ya, kalau sudah jalan Kulabjar ini masih megap-megap ini ya, belum bisa. Jadi tugas untuk individu nanti dikirim setelah pemaparan. Tapi kalau learning journal, kalau sudah selesai, kirim saja sepanjang LMS-nya bisa mengirim. Oke. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Sebelum satu ya, adik terus. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya raise tangannya diacungkan saja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham semua. Berarti kita selesai Zoom sampai ke sini. Jadi paham ya, bagaimana learning journal, bagaimana menganalisa isu
Yang dianalisa adalah isu di tempat kerja. Itu tadi isu yang dipakai contoh itu untuk bangsa Indonesia. Ya kan? Nah, sekarang caranya sama, tapi isunya adalah isu permasalahan yang ada di tempat kerja. Oke? Tidak ada pertanyaan? Masih dengar suara saya? Halo? Siap dengar, Bu. Dengar Ibu. Dengar ya? Oke. Nah, kalau gitu, tidak ada pertanyaan ya? Sudah pas ya? Kalau sudah, Izin kita bertanya, sampai di Ibu. sini aja. Silakan. Izin Mita. bertanya, Ibu. Iya, Boleh, Ibu, boleh. Mita. untuk tugas isu kontemporer, untuk tugas isu di tempat kerja ini, Ibu, apakah ada batasan jumlah isu harus minimal berapa atau tidak ada, Bu, sesuai dengan apa yang kita temukan saja di tempat kerja, Bu? Terima kasih. Oke, tidak ada batasannya, sebanyak-banyaknya. Dan jangan terlalu sedikit, kelihatan nggak mau mencari permasalahan. Nanti karena ya persoalannya cuma 2, ya jangan 2 lah. Ya sebanyak-banyaknya. Ya, tidak ada batasannya. Tapi jangan terlalu sedikit. Ya. Terlalu sedikit itu kalau cuma 2, 3 itu terlalu sedikit. Atau gini, lebih dari 3, tapi lebihnya tidak ada batasnya. Gitu aja ya. Nanti Bude bilang 3, lebih dari 3, akhirnya 4 pas. Janganlah. Ya. Oke, begitu Mita ya. Iya, baik, Bude. Terima kasih. Ya, makasih Mita. Pertanyaan Mita berarti untuk kita semua ya di ruangan sini. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, kita berakhir sampai di sini aja. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan kedua dengan isu yang sudah didapatkan, dan kalau bisa isu ini kalau kita sudah analisa juga sudah bisa dikonsultasikan ke mentor. Kita telepon dengan mentor, bagaimana Ibu setelah kita melakukan analisa gini-gini kita ketemukan isu ini. Kemudian rencananya kegiatannya ada ini. Kan ada tabel tadi ya, tabel alternatif kegiatan. Nanti ada beberapa kegiatan ini setelah dianalisa. Nah, kemudian kalau mentornya sudah oke, bagus ya. Penggunaan alatnya sudah oke, mentornya sudah oke, udah. Nah, ini yang nanti akan dibawa dilanjutkan ke agenda 2, agenda 3 gitu. Dan sampai ke agenda 4. Sip? Sip ya? Oke, kalau sudah sip, kita berakhir sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah nanti kita ketemu di hari kedua. Tapi tunggu ya, mungkin ada perubahan ya, seperti yang ini kan harusnya masa jadwalku jam 17 loh. Jam 5 sampai setengah 7 nggak sholat maghrib kah ini. Maka langsung saya bagaimana caranya saya masuk jam 4. Ya. Nah, kemudian siapa tahu nanti ada perubahan karena kayaknya jadwalku itu siang atau apa. Siapa tahu saya bisa pagi atau malamnya. Nanti ikutin saja ya. Yang penting segera dikerjakan tugasnya. Oke, terima kasih, semangat. Saya leave room ya. Tunggu dulu, saya tanya dulu hostnya dulu. Iya. Pak Terima kasih, hostnya Bu. ada enggak sih? Iya, sama-sama. Tapi mudeng ya, paham nggak nih? Paham, Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau paham. Ya, Paham, Bu. mantap Paham. kalau gitu. Ya, sip. Tinggal mencoba ya, mencoba untuk menganalisisnya. Oke, kayaknya di sini kok nggak ada hostnya ya, hostnya nggak ada, Rek. Dah, saya tak leave room aja. BPK. Oh, ini ada Sabina BPK. Ibu Sabina.
BKPSDM Buwol. Ibu panitia Buwol. Ya ada di sini tapi orangnya enggak ada. Oke, kalau gitu Ibu izin aja, nanti nunggu waktu dibawa kemana. Bentar, saya lihatnya. Aduh, Iya, baru jamnya kok nggak ada sampai jam berapa ini. Oke, gitu aja. Nanti saya live room aja. Nanti mungkin adik-adik dibawa ke room besar ya. Kita ikutin saja mau dibawa kemana. Ya, jadi Bude tak keluar dulu. Oke ya, semangat ya. Ya Bu. Terima kasih Bude.